Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan kepada kita, memberikan suri tauladan kita dari zaman dahulu hingga saat ini. Bapak Ibu Guru, izinkan saya pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada sesi tanya jawab setelah sesi presentasi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara yang pertama, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SLB Negeri Batu Merah Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Humas Ibu Yolanda Lupina SPD kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita belajar berbagi praktik baik dalam diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Irma Kumalamo sebagai calon Bapak Ibu Guru hebat sekalian. Budaya positif yang sama-sama kita gunakan sebenarnya sudah kita terapkan kepada peserta didik kita atau kalian. Di mana budaya positif yang kita lakukan dapat kita lihat dari kegiatan sehari-hari. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama mengikuti peserta didik di depan pagar atau di depan jendela untuk saling bersama atau juga berdoa bersama sebelum melakukan pelajaran dan memberikan reward kepada peserta didik yang memberikan apresiasi terbaik, dalam hal ini berupa tos dan sebagainya. Bapak Ibu Guru hebat sekalian, budaya positif ini sangat membantu kita atau berguna untuk sekolah kita terlebih khusus, terutama sebagai guru penggerak dalam mendapatkan pendidikan atau ilmu yang sudah diterapkan. Untuk itu, lewat berbagai budaya positif di hari ini yang dilakukan oleh Ibu Hari sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini, mari kita sama-sama mendengarkan dan kita sama-sama juga memahami agar berbagi diseminasi budaya positif dapat kita terapkan. Lewat berbagi diseminasi budaya positif ini, dan marilah kita sama-sama menunjuk, kita sama-sama mendukung Ibu Irma sebagai calon penggerak dalam berbagai praktik baik atau berbagi budaya positif yang sudah diterima dapatkan dalam pendidikan sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita memasuki acara ini, yaitu penyampaian materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 4 Ibu Irma Dukumalamo SPD. Angkatan 9 Ibu Irma Dukumalamo SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih, saya ucapkan
marilah kita bersama terkait dengan apa yang kami dapatkan untuk pembelajaran budaya positif. Bapak Ibu, kita minta untuk berdiri sejenak atau mungkin sedikit dulu sebelum pada materi. Mungkin nanti ikuti ketika kepala, pundak, lutut kaki. Tapi nanti sampai di pundak tidak boleh bilang pundak, tetapi ya Bapak Ibu ingat ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Kepala, lutut kaki, kepala, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, mulut, kepala, lutut kaki. Satu kali lagi. Kepala, lutut kaki, kepala, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, mulut, kepala, lutut kaki. Oke. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, saya berdiri di depan sini bukan berarti saya menjauhi Bapak Ibu guru sekalian, tetapi di sini saya berbagi apa yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru pemula, sehingga kita sama-sama bisa diimplementasikan di sekolah kita yang tercinta ini. Ya, yang di sini tentang diseminasi modul 1 TP keempat yaitu budaya positif. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar layar. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya Ibu Ani? Dapat mendisiplinkan anak. Ada jawaban lain? Oke, Ibu Ani sendiri dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Oke, dapat. Kemudian, memberikan hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Dapat. Nah, jadi tiga-tiganya dapat ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan lihat untuk materi selanjutnya. Ini pertanyaan romantis, ternyata tiga-tiga yang Bapak Ibu jawab dapat. Oke, berikut. Apakah di sekolah sudah diterapkan budaya positif? Di sekolah sudah. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab atau memberikan alasan seperti apa budaya positif yang sudah ada di sekolah secara umum atau kelas secara khusus. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa? Ya Bapak Ido, mungkin. Salah satu budaya positif yang sudah dilakukan di kelas saya yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran bersama-sama. Oke, iya. Mungkin ada yang lain. Bapak Ibu berdoa bersama teman-teman sebelum pembelajaran dimulai. Iya bisa? Oh, menyalin tangan dulu. Oke, jadi dia membersihkan kelas. Oke, ada yang lain lagi? Membuang sampah pada tempat. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Itu anak-anak sudah menerapkan budaya positif. Oke, berikut. Ya, budaya positif itu sendiri, budaya positif di sekolah yaitu nilai dari kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi sudah tahu kan profil belajar Pancasila ada berapa? Berapa sih? Nah, apa-apa saja? Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan memahami tentang konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Jadi di sini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kerukunan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia.
segitiga resiko. Ya, ini yang nanti kita akan berbagi sebentar. Mungkin ada yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas, bisa berbagi dengan saya, bukan berarti saya di depan lalu saya sudah melaksanakan semua. Bagaimana kita saling berkolaborasi untuk mengimplementasikan hal ini kepada kita. Oke, perubahan paradigma belajar. Untuk perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, disiplin juga berkaitan dengan kita mengontrol siswa. Kemudian setelah itu kita akan lihat kesamaan. Minta tolong buat Bapak Ibu kita berkata pasangan. Kita mau mencoba sesuai dengan ada yang di layar. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, kemudian rekan Anda adalah B. Jadi antara dua orang ini kesepakatan siapa yang A, siapa yang B, siapa yang A dan rekannya B. Kemudian coba Anda bayangkan, mengepalkan tangan dulu. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi yang A ini dia mengepal tangan, kemudian dia membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga. Ibu Awa dengan Ibu Wid, Ibu Akase sama Ibu Moderator, mungkin Ibu Ani sama Ibu Sab, Pak Ido, Bica sama Ibu ini sama Ibu Atu. Oke, bilang Pak Ido boleh? Iya, boleh. Kemudian ada hal yang paling berharga di dalam kepalan tangan ini. Jadi dibayangkan ada sesuatu yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik atau membentak, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangan. Kalau uang ini kayaknya Ibu Widya ini Jadi ada rekan yang membujuk dengan segala cara untuk membuka tangan. Ayo coba Bapak Ibu kita lihat praktek sama-sama. Oh, lagi saya buka. Ya Bapak Ibu, sudah? Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah dilakukan? Kalau ditawarin uang saya mau mungkin. Kalau ditawarin uang mau, oke. Kalau ditawarin uang mau, terus Kalau menurut saya kalau sesuatu yang aku saya minta rata-rata saya tidak mau berbagi, oke. Ibu Ani, Ibu Saf. Kenapa Ibu Saf tidak mau membuka? Rahasia. Oh, rahasia. Kalau Ibu Ini sama Ibu Atun. Kalau saya tidak mau membuka karena ini kan penting rahasia jadi harus simpan. Oke, berharga. Ibu Ica sama Ibu Nini. Iya, kalau saya juga tidak mau berbagi dengan teman karena ini bersifat privasi, jadi tidak mungkin diberitahu untuk teman. Oke, terima kasih. Oh ini Papi. Saya buka saja. Papi bukan saya, Papi mau berbagi. Papi mau berbagi. Jadi terkait dengan apa yang kita sudah praktikan ini, berarti yang bisa mengontrol diri kita sendiri siapa? Diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, diri kita sendiri, motivasi dari dalam diri sendiri. Walaupun
diintimidasi, ditawarkan dengan uang, tapi tadi bahwa tergoda kalau pakai keputusan untuk membuka dan tidak dari diri kita sendiri. Iya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian iya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus dari kemauan diri sendiri. Sekalipun kita bilang harus, tapi ketika anak dia tidak mau, tidak bisa dipaksa. Jadi sesuai dengan dia punya kemauan sendiri, motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semisal ujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri mengontrol dirinya. Jadi tujuan kita di sini membuat siswa itu lebih mandiri untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Bukan kita sebagai guru terus menuntun. Ada waktunya kita bisa lepas. Jadi kita bagaimana menyiapkan dia supaya dia menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat siswa tidak percaya diri. Jadi otomatis dari verbal, bahasa-bahasa kita yang kita buat mengkritik peserta didik menggunakan bahasa yang bagaimana. Jangan membuat siswa malah down, tidak percaya diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa untuk mengikuti apa yang kita mau. Cobalah kita memahami mereka, apa yang mereka inginkan, kemudian kita bisa mengarahkan. Bukan berarti harus begini, kamu harus seperti ini. Mereka juga punya hak sebagai manusia. Ya mungkin itu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbandingan di mana stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Betul nggak sih Bapak Ibu? Kebutuhan pasti berbeda. Tidak ada orang semua ini punya segala sesuatu yang sama. Kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian itu begitu juga dengan siswa kita. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambarannya berbeda-beda. Jadi kalau saya lihat masalah ini dari segi saya, pandangan berbeda dengan Ibu Awal, berbeda dengan Isha, berbeda dengan Ibu Bin. Jadi kita tidak bisa patok semua sama. Kemudian kita mencoba untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa egois, harus seperti kita punya kemauan. Bagaimana kita harus mendengar apa yang pendapat dari orang lain. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini yang tadi. Kemudian dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model belajar menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak kita mengarahkan apa yang pemikiran anak yang tidak sesuai kita arahkan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan dia, tidak boleh itu salah, itu nanti ada di segitiga restitusi. Pertanyaan yang kita buat sesuai dengan kondisi anak tidak membuat dia down atau tidak percaya diri. Kemudian berikut disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai positif ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bernilai positif. Kemudian
Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Nah, tadi siapa yang bilang kalau kasih reward, anak-anak bisa meningkatkan motivasi anak-anak. Saya sendiri pernah melakukan memberikan reward kepada anak ketika anak menjawab pertanyaan betul, memberikan apresiasi dengan reward, tetapi memang itu ada nilai negatifnya. Takutnya apa Bapak Ibu, anak-anak hanya termotivasi hanya pada rewardnya saja, iya, tidak ada motivasi dalam diri sendiri. Dia motivasi dari motivasi eksternal, iya, tidak ada dari dalam diri sendiri, internalnya tidak ada kemauan sendiri, tidak ada, dia cuma target untuk mendapatkan reward itu saja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh kayak Bapak Ibu sudah melakukan nih, memang di sekolah ini kita sudah lihat beberapa kali itu sampah di tempat sampah di depan kelas itu ketika pulang sekolah memang sudah bersih, tidak ada lagi. Tapi bagaimana ke depan kita mengharapkan agar jangan guru yang perintah. Dari siswa itu sendiri ketika dia melihat, dia langsung mengambil sampah dan membuang. Itu yang diharapkan, motivasi intrinsik dari dalam diri itu sendiri. Ada gelas aqua di lapangan, jangan guru panggil kata Rafli atau Fadil, ambil lalu keluar. Bagaimana dia melihat dan dia bisa melakukan sendiri, apalagi kamu anak-anak ini kan anak-anak berkebutuhan khusus, jadi bagaimana pembiasaan itu harus dilakukan. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan masih berkaitan dengan yang tadi. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan terkait dengan profil pelajar Pancasila yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Sedangkan menurut PYP atau Primary Years Program, ada nilai kebijakan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai yang mengandung nilai positif. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini untuk peserta didik. Guru kita tanamkan nilai kebijakan buat peserta didik, walaupun tidak bisa instan, mungkin melalui proses, tapi bagaimana secara sederhana kita bisa melakukan hal-hal itu kepada peserta didik itu menjadi kebiasaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ada 5 itu. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Yang kita lakukan ini baik dan tidak baik tetap memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan keseharian ini untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Nah, ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini merupakan kebutuhan yang mendasar ya, kebutuhan yang mendasar karena kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Siswa juga demikian. Kasih sayang dan rasa diterima, apalagi untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu, mereka butuh kasih sayang yang ekstra, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi mereka juga ingin dilibatkan dalam sesuatu hal, walaupun kita cuma menuntun, tetapi
Jangan biarkanlah mereka begitu. Tapi saya lihat Bapak Ibu dalam kelas semua rata-rata tidak ada anak yang nganggur. Rata-rata semua dilibatkan. Tapi bawah, apalagi bawah tuh libatkan terus. Kalau libatkan saja libatkan diri sendiri. Kemudian penguasaan. Di sini bagian-bagian dari kebutuhan dasar manusia penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi hal-hal ini juga yang memang sederhana tetapi diharapkan untuk diedukasikan kepada anak-anak kita. Kebebasan, mereka mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika lo punya pilihan lain, kita guru yang boleh memaksakan ikut. Guru punya kemauan, kasih kesempatan kepada mereka untuk memilih dan mencoba sesuatu hal yang baru. Kesenangan, nah ini penting karena terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Anak-anak itu kodratnya adalah dia bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi bagaimana kamu pembelajaran itu kamu bisa lakukan dengan cara bermain. Karena kodrat mereka memang anak-anak adalah bermain. Ya, kemudian contoh untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada dua kasus atau cerita ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat masuk kepada kebutuhan dasar apa sih anak ini. Yang pertama, Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Dia benci, jadi dia mulai cerita pada orang tua kalau dia tidak suka guru, Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Dinda? Yang pertama penguasaan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kebebasan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan apa tadi yang sudah saya jelaskan. Apa itu Bapak Ibu? Kesenangan. Bisa berikan alasan kenapa kesenangan? Kebutuhan dasarnya dia memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya itu karena apa? Pada saat dia mau mengerjakan tugas itu, dia dalam kondisi senang dulu baru dia bisa menyelesaikan tugas. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Ani. Ada yang lain? Iya, Ibu Ani sudah mewakili ya. Jadi dia punya kesenangan itu, memenuhi dia punya kebutuhan dasar kesenangan ketika mengerjakan tugas itu dia bersenang. Atau dia bernyanyi. Cuma ibu guru marah karena nanti mengganggu ya yang lain. Jadi itulah dia mengadu kepada orang tua. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu yaitu kesenangan sesuai dengan kalimat yang sudah diucapkan. Kemudian soalnya sama, tetapi jawaban dari si anak demikian. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira dia memenuhi kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Oke, hebat sekali Bapak Ibu, berikan aplaus buat kita. Ya, kesenangan tidak ya, cinta dan kasih sayang. Jadi dia memerlukan perhatian dari guru. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, bisa paham Bapak Ibu? Oke. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi di awal kita sudah bahas. Ada dua motivasi yaitu ekstrinsik dan intrinsik, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang tadi kita sudah bahas di awal itu Bapak Ibu, pertanyaan pemantiknya. Jadi anak dia melakukan ketika dia takut untuk mendapatkan hukuman.
bukan dari kemauan dirinya sendiri. Jadi motivasi baru dari luar. Yang kita harapkan motivasi harus dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik, bukan cuma siswa tunggu juga demikian ya Bapak Ibu. Jadi ketika kasih ke sekolah, takut dia sampai kepala sekolah marah karena datang terlambat. Cuma karena takut kepala sekolah marah, berarti itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri kita sendiri yang merasa bertanggung jawab ketika jam berapa sekolah sudah masuk, kita guru harus sudah ada di sekolah. Saya juga demikian. Jadi kita merefleksi diri yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu timbul dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri, melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal sudah dibahas. Jadi itu yang kita harapkan untuk peserta didik, bagaimana kita mengembangkan mereka, memantapkan mereka untuk bisa menerapkan segala sesuatu dari motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Iya, kemudian Ibu Awa, di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Iya, Bapak Ibu pernah kasih hukuman pada anak atau belum? Ibu Wakasek, bikin apa saja itu Bu Wakasek? Oh, Bu Wakasek kasih keluar siswa lari keliling lapangan. Itu hukuman. Oke. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau dia tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Dari tadi yang Ibu Wakasek bilang, ketika dia mengantuk tidak secara langsung, Ibu Wakasek tidak terencana langsung bilang keluar lari di lapangan supaya tidak ngantuk. Itu hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian bersifat satu arah. Hanya dari Ibu Lenda saja, iya. Tidak kemauan anak itu sendiri. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik Ibu Wakasek karena dia lari keliling lapangan. Kemudian kalau konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi anak sudah tahu ketika dia melakukan ini hukumannya apa, konsekuensinya apa. Ketika dia datang terlambat, mungkin Ibu Ica, Firman datang terlambat, besok kalau datang terlambat lagi, berdiri di luar tidak boleh masuk. Jadi dia sudah tahu, karena sudah ada kesepakatan. Sudah ada perjanjian dengan siswa sudah tahu konsekuensi apa yang diperbuat ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau dia di luar pasti dia tidak nyaman tuh Bapak Ibu, teman-teman lain semua di kelas, tapi dia sendiri yang ada di luar. Kan bagaimana Bapak Ibu? Iya. Sikap guru selalu mau memonitor murid. Jadi guru pantau terus siswa. Jadi dia tidak bisa bergerak, monitor terus. Jadi siswa dia tidak bisa apa? Dia tidak percaya diri. Dia guru hanya tinggal menentang terus apa yang dilakukan oleh guru. Jadi hal-hal itu yang kita hindari. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Apakah Bapak Ibu pernah siswa membuat kesalahan lalu Bapak Ibu panggil baik-baik, kemudian mencari solusi? Ibu Is sudah pernah, Ibu Is? Ibu Is sudah pernah, coba Ibu Is bilang seperti bagaimana yang Ibu Is lakukan ketika anak buat kesalahan? Jadi waktu itu tahun kemarin saya mengajar Mungkin bisa di depan sini Bu, suaranya kecil, kita dengar. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kalau ini pengalaman saja, saya sudah pernah melakukan restitusi kepada salah satu siswa yang bernama Aldi. Waktu itu Aldi setiap hari dia datang terlambat, kadang dia juga tidak pernah masuk sekolah. Jadi saya tidak langsung menyalahkan dia atau memarahi dia, tetapi saya bertanya kepada dia itu alasannya bagaimana, sebaiknya apa yang dilakukan agar dia tidak terlambat. Bagaimana Sama, iya. Selain Ibu Is, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Secara tidak langsung kita tidak tahu nih namanya restitusi.
Tapi kita pernah melakukan dengan memanggil anak, menanyakan alasan apa dia berbuat kesalahan atau pelanggaran. Mungkin sekarang ini baru kita tahu namanya restitusi, tapi kita pernah melakukannya secara tidak langsung. Ibu sudah pernah melakukan dengan memanggil Aldi karena terlambat, alasannya apa? Mungkin ada yang lain? Rata-rata sebab, oh Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Iya. Pada saat saya memberikan tugas kepada siswa, setelah dia masuk ke sekolah saya tagih tugas, dia tidak mengerjakan Tugas tersebut. Oh iya, terima kasih Bu Ani. Iya, mungkin ada yang lain? Iya, Ibu Ani dan Ibu I sudah mewakili. Jadi rata-rata kita di sekolah ini mungkin sebagai penghukum kapal, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang kita langsung ketika anak buat kesalahan, ini kenapa begini? Ini kenapa kayak begini? Kalau Ibu Len, yang tadi Ibu Len suruh lari keliling lapangan, rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu. Ada satu orang, jadi orang Ibu Ani dan Ibu I sudah melakukan, tetapi aku yang tahu nih ini namanya restitusi. Nah di sini nanti kita belajar sama-sama, kita melihat ketika anak-anak buat kesalahan, kita sebagai guru bertindak seperti apa, kita memposisikan diri kita sebagai apa. Di sini kita belajar sama-sama. Saya juga kemarin merefleksikan diri saya karena kadang-kadang juga ada anak yang harus katong tegas, ada anak yang harus katong keras. Keras bukan berarti katong marah lalu menghukum dia, tidak. Tegas dalam hal katong menentukan sikap, komunikasi dengan dia. Pasti ada alasan mereka melakukan hal itu, pasti ada alasan. Tapi bagaimana katong guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan, mereka juga pasti bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Iya, betul toh Bapak Ido? Iya, terima kasih. Nah, di sini kita akan melihat sama-sama 5 posisi kontrol guru. Yang tadi katong suruh bahas tadi, Bu dan Ibu Ani sudah sampaikan. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 katong posisi. Kita guru ada 5 posisi yang kita harus tunjukkan buat anak-anak kita, memposisikan diri kita pada peserta didik. Di sini ada contoh kasus itu terlambat masuk sekolah. Nah, di sini kalau sebagai penghukum, jadi ini pertanyaan-pertanyaan bahasanya, kata-katanya itu nanti di manajer baru kelihatan. Ya, posisi kita sebagai manajer baru kelihatan. Kalau sebagai penghukum seperti tadi Ibu Wakasek bilang, Ibu Lenda, berdiri di luar kelas selama 10 menit atau lari keliling lapangan, itu kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Jadi dari kita punya bahasa verbal, kata yang kita keluarkan, itu akan terasa buat anak. Jadi dia merasa kalau saya salah dari bahasa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi bagaimana ketika anak ada mendapatkan kasus atau masalah atau membuat pelanggaran, pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan juga harus kita atur kata supaya dia tetap percaya diri, dia tetap mengakui kesalahan dan mencari solusi. Itu yang diharapkan. Jadi setelah pembuat rasa bersalah itu kamu mengecewakan sekali. Jadi kita membuat dia itu sangat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ya, bantu ibu ya atau bapak. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman siswa, teman murid. Ketika kita memposisikan diri kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru teman, ucapan kata-kata kita juga sebagai teman. Jadi dia merasa dirinya seperti kita, posisi kita seperti dia. Jadi berbicara selaku teman. Kemudian pemantau.
Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sekarang letakkan tas dan bersihkan halaman sekolah. Jadi itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, diharapkan kita sebagai Bapak Ibu guru itu sebagai posisi menyiapkan diri kita, posisi kita sebagai manajer. Itu yang diharapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mengarahkan anak untuk mencari solusi. Nah, contoh seperti kemarin itu saya ada 2 kasus itu siswa saya dalam kelas, termasuk siswanya Bica, karena memang Firman sering datang terlambat. Betul toh Bica? Sampai sekitar jam-jam 9. Proses pembelajaran sudah jalan, Firman datang. Ternyata ketika saya tanya, coba kalau dengan marah-marah, pasti dia tidak akan menjawab. Tapi saya bilang, Firman kenapa terlambat? Waktu itu Bica ada izin tidak masuk. Anaknya ada sakit. Ibu, kita rasa lapar. Jadi kita makan dulu. Itu Firman punya jawaban, ternyata memang dia lapar. Karena lapar itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi kamu bisa paksa anak harus ke sekolah dengan lapar-lapar. Karena itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi dia harus perlu kenyang dulu baru dia ke sekolah. Kemudian saya dengan dia mencari solusi. Bagaimana Firman? Solusinya bagaimana? Supaya Firman tidak dapat terlambat, dia menjawab, Ibu Ir, berarti beta harus bangun tempo. Dia sendiri yang menjawab. Itu salah satu solusi dari anak. Jadi bagaimana Kato membuat keyakinan dengan si anak. Kalau dia ke sekolah terlambat berarti dia sudah melanggar disiplin, melanggar peraturan atau kesepakatan kelas. Jadi dia bangun tempo dan dia bilang kalau tidak sudah mau terlambat, dia bilang bungkus nasi sabawan di sekolah. Itu salah satu solusi atau tidak Bapak Ibu? Solusi dari anak. Jadi kakung guru hanya mengarahkan kira-kira dia punya solusinya seperti apa. Kalau memang belum tepat, kita guru yang mengarahkan. Tapi kalau sudah sesuai dengan dia punya keyakinan, dia bisa bangun tempo atau tidur malamnya juga tempo sehingga tidak telat bangun. Kita menghargai dia punya solusi atau dia punya jawaban dan dia akan menanggung jawab apa yang dia lakukan atau dia katakan. Ya seperti itu. Kemudian, nah untuk ini Bapak Ibu mohon dilihat kembali posisi kontrol apakah aku dari pernyataan di samping. Ibu atau Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita pun mengeluarkan pernyataan tersebut, itu posisi kontrol kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Oke, mantap sekali, berarti Bapak Ibu harus paham. Membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikut, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang bawa? Memantau. Iya, pemantau. Mantap sekali. Yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Ini yang diharapkan ya Bapak Ibu. Ini yang diharapkan sebagai guru. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman. Iya, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang berikut, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, penghukum. Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah bisa paham toh? Ucapan-ucapan yang kita lakukan atau kita berikan kepada peserta didik sesuai dengan kesalahan mereka. Jadi kita tidak bisa langsung kasih hukuman tanpa menanyai alasan dia kenapa lakukan hal itu. Yang pertama kita harus tanya dulu, Bapak Ibu ya. Ibu Lenda mungkin, Ibu Wakase mungkin bisa tanya kenapa dia mengantuk di dalam kelas. Iya, selanjutnya mungkin seperti itu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab? Iya, karena apa Ibu? Karena disepakati antara guru dan murid itu untuk keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, Satu pihak dari satu pasangan
Oke, dibuat oleh satu pihak saja. Jadi kita harus yang idealnya harus yang mana? Keyakinan kelas. Karena sama-sama menyepakati dengan peserta didik. Jadi bukan dari guru yang bikin aturan atau sekolah. Kita menanyakan kepada siswa karena nanti menjalankan adalah siswa. Siswa akan menjalankan, jadi harus dengan keyakinan mereka. Di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang Negatif. seperti apa Bapak Ibu? Dilarang. Dilarang. Apalagi? Tidak boleh. Tidak, jangan. Iya, tidak boleh pakai kata-kata seperti itu negatif. Harus kata-kata yang bernilai positif. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Apalagi anak-anak kita adalah anak-anak luar biasa. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti repot lah, bisa ingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, kita cerita sedikit terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang di Layan kemarin kebetulan sudah mendapatkan materi tentang modul 1.4 budaya positif, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Saya dengan anak-anak membuat kesepakatan kelas di dalam kelas. Saya membuka laptop dan pakai Canva, aplikasi Canva. Kebetulan Furkan ini tidak tenang dan dia suka dengan IT. Jadi saya kasih dia tugas untuk mengetik. Jadi dia duduk lalu dia mengetik apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman. Dan dia juga menyepakati. Bukan dia mengetik lalu saya tidak tanya, sekalipun komunikasinya kurang, tapi bagaimana saya melibatkan. Itu di situ ada Ibra, Amar, Acel, Furkan, dan saya sendiri. Saya hanya menuntut kira-kira kesepakatan kelas apa atau keyakinan kelas apa yang mereka akan buat di dalam kelas. Jadi itu di situ ada masuk kelas tepat waktu. Mereka bilang, Ibu masuk kelas tepat waktu. Oke, saya suruh Furkan yang mengetik masuk kelas tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum belajar. Karena kalau tidak mengarahkan berarti langsung duduk, ambil makanan dan makan. Jadi ketika mereka lakukan hal itu, bagaimana kesepakatan kelas kita ketika sudah di dalam kelas? Berdoa Ibu, dan ini nanti kita tempel di dalam ruang kelas. Jadi apa yang mereka yakini, apa yang mereka sepakati untuk kita tempel dalam kelas supaya bisa mereka lihat. Kemudian keluar kelas harus meminta izin. Apalagi kalau anak-anak kan kalau keluar saja, masuk saja. Jadi bagaimana kamu menerapkan kalau dia mau keluar, dia harus minta izin dari guru terlebih dahulu. Ibu, saya mau buang sampah, atau Ibu saya mau buang budak, atau mau mencuci tangan. Hal-hal itu harus kita terapkan. Di situ juga ada komunikasi dan interaksi. Kemudian belum di bawah. Kemudian selama pembelajaran duduk dengan rapi. Hal sederhana di kelas saya, karena anak-anak saya itu duduk kadang ibu guru di sebelah sana duduknya ke sini, ibu guru sebelah sini duduknya ke sini. Jadi itu kesepakatan mereka. Dan itu Ibra dan Amar yang buat. Ketika duduk di kelas harus rapi. Karena bukan dan Nova itu rata-rata tidak rapi. Jadi ketika mereka duduk, keyakinan kelas kita seperti apa? Duduk yang rapi bagaimana? Dia langsung posisikan duduk yang rapi. Kemudian menghargai orang lain. Mau ambil apa-apa di atas meja harus minta izin. Ketika teman letakkan tangan di atas meja, kasih biar saja. Ada juga yang langsung dia pukul, dia tendang. Jadi dia harus belajar untuk menghargai orang lain yang ada dalam kelas, bukan cuma guru tetapi juga sesama teman. Kemudian menjaga kebersihan. Karena setelah belajar mereka makan. Kebanyakan kulit-kulit makanan itu diletakkan saja di atas meja langsung lari keluar. Hal ini juga kesepakatan di dalam kelas, sehingga habis makan dia harus membuang sampah pada tempat sampah. Hal sederhana tapi memang prosesnya harus kita lakukan sehingga menjadi pembiasaan. Mungkin setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan di kelas-kelas masing-masing sesuai dengan kesepakatan peserta didik Bapak Ibu. Karena hal ini juga
akan mengecilkan pelanggarannya dibuat anak. Mereka bisa secara langsung disiplin, apalagi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Mungkin kalau untuk kelas-kelas yang masih seperti Bu Awa, Babit, itu mungkin sedikit rempong karena memang anak-anaknya belum tenang. Tapi yang saya bilang di sini anak-anak yang memang bisa, yang memang mampu, sudah tenang, sudah mengerti, sudah memahami. Kemudian segitiga restitusi. Iya, yang ini tadi Kakung bahas segitiga restitusi terkait dengan anak yang membuat pelanggaran. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan kita melakukan dialog dengan anak. Dialog ini bertujuan untuk kita membuat dia mandiri dan bertanggung jawab, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu harus sesuai dengan yang tadi kita bilang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan-tahapan ini ada dia punya pertanyaannya masing-masing. Menstabilkan identitas itu kita pertanyaan yang bagaimana, validasi tindakan yang salah bagaimana, menanyakan keyakinan bagaimana. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bilang buat peserta didik kalau membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, yang wajar. Semua orang pernah berbuat salah, kita adalah manusia yang tidak sempurna, selalu membuat kesalahan. Tapi bagaimana kesalahan itu kita bisa berani bertanggung jawab. Jadi ada pertanyaan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa itu. Jadi kita menstabilkan dia punya identitas. Bukan kita datang, itu kenapa kamu terlambat? Karena di sekolah terlambat cepat kamu lalu lari keliling lapangan. Nah, itu kita membuat anak tambah tidak percaya diri. Jadi pertama itu kita harus stabilkan dulu dia punya diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini yang saya bilang tadi, validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu alasan dia kenapa dia terlambat, alasannya kenapa dia mengantuk. Nah, itu yang kita berikan pertanyaan. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu korek informasi dari anak. Kenapa sampai kamu begini? Pasti ada alasan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bisa saja dia ke sekolah sampai di muka gerbang karena sudah masuk terlambat, dia langsung lari pulang bolos. Bisa saja dia melakukan hal itu. Beruntung dia bisa masuk ke dalam kelas sekolah dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Ini pernyataan-pernyataan atau pertanyaannya terkait dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi yang mulai dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita menanyakan ketika dia berbuat kesalahan, keyakinan kelas kita apa yang kita sepakati? Dia pasti akan merasa bersalah karena dia merasa keyakinannya dia buat sendiri. Berarti dia telah melanggar apa yang dia buat. Bukan ibu buat, tapi dia sendirian buat. Jadi dia merasa bertanggung jawab. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan keyakinan dari si anak. Itulah segitiga dari restitusi. Jadi atau guru harus menempatkan posisi kita, kontrol 5 kontrol posisi guru kita harus menempatkan. Jadi dia saling berkaitan. Ya Bapak Ibu, diharapkan seperti itu. Mungkin ini pembelajaran saya juga banyak refleksi dari hasil yang
telah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak untuk modul budaya positif ini, banyak yang saya dapatkan, saya implementasikan kepada anak-anak saya, tetapi tidak sekalian. Step by step, saya lihat keadaan kondisi di kelas sesuai dengan anak-anak saya. Ini yang saya buat kemarin itu kesepakatan kelas, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 1 minggu. Mungkin setelah itu kita sama-sama semua juga bisa melakukan hal itu yang sederhana, yang singkat, yang paham, yang mudah dimengerti. Anak-anak juga bisa menjalankan, jangan yang tinggi-tinggi tapi anak tidak bisa melakukan. Mungkin kelas-kelas yang bisa seperti kelas SD, kelas besar, SMP, SMA mungkin bisa. Jadi tidak bisa langsung hari itu mereka mengikutinya, pelan-pelan pasti bisa. Dan saya sudah implementasikan selama 1 minggu. Justru saya memang yang terlambat masuk kelas. Beberapa kali itu saya terlambat dan anak-anak langsung bilang, "Ibu, iya terlambat." Secara tidak langsung mereka sudah tahu karena kita sama-sama yang membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas. Ya mungkin itu Bapak Ibu ya, untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai amo, dalam hal ini manajer, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita mau terapkan kepada siswa, posisikan kita sendiri lagi supaya dia sejalan. Karena kita sebagai amo menuntut kita ditiru atau mau bikin segala sesuatu tapi kita langgar. Bagaimana dengan anak-anak? Ya Bapak Ibu, ya mungkin itu saja dari apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap bergerak, tergerak dan digerakkan. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Irma Dukumalamo SPD. Pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Ibu Irma. Saya minta Bapak dan Ibu sekali lagi berikan aplaus pemaparan yang sangat meriah buat pemaparan materi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat tentunya bagi kita sebagai rekan sesama guru, tentunya sangat bermanfaat bagi profesi kita ya, memberikan banyak sekali pemahaman bagi kita dalam mengaplikasikan budaya-budaya positif terutama untuk peserta didik kita. Sangat banyak poin-poin yang kita dapatkan hari ini ya. Untuk itu kita memasuki sesi selanjutnya, Ibu Irma, Mas Dery. Kita memasuki sesi tanya jawab, diskusi. Sesi pertama saya akan buka dengan 3 pertanyaan. Jadi dari poin-poin mungkin slide-nya bisa dibuka sedikit ke bawah dari poin yang enggak, yang ya ini mungkin ya. Jadi poin ini poin-poin yang sudah dipaparkan oleh Ibu pemateri kita hari ini. Dari poin perubahan paradigma belajar, paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, sangat menarik sekali ya. Jadi selama ini kita berkutat dalam paradigma stimulus respon, ternyata kita sudah bergeser pada paradigma teori kontrol. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi banyak yang bisa kita angkat dan banyak sekali yang bisa, hal-hal yang masih bisa kita gali lebih banyak. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan Bapak Ibu untuk menggali lebih dalam lagi, mencari ilmu dari pemateri kita hari ini. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya pertama. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Rido Paul untuk memberikan pertanyaan. Saya tampung dulu ya. Nanti setelah 3 pertanyaan baru Ibu pemateri menjawab satu persatu. Saya persilahkan Pak Rido pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mungkin akan melihat hal-hal yang terjadi di kelas, tapi saya berkaca pada waktu berjalan kelas Sakido itu. Jujur saja selama berjalan di kelas Sakido itu saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas. Tapi ketika terlalu itu siswanya kritis. Aduh, bagaimana nih waktu dengan gitu? Secara tidak langsung dia sudah memiliki
sebuah sikap yang itu disebut walaupun tidak berbentuk sebuah kesepakatan. Ini menurut kemudian yang kedua, pernah itu kita belajar di kelasnya saya itu karena mungkin kita sengaja membawa ke kelasnya Raftur itu lalu belajar, lalu tiba-tiba dalam pembelajaran itu ketika mengerjakan tugas ini angka tuh dia tidak menulis, tetapi dia menangis karena dia memang tidak menulis. Lalu terus berikutnya itu kita bilang pulang di rumah saja, nanti bukannya besoknya bawa. Tapi ketika dia belajar itu kita bisa reward sehingga dia termotivasi. Biasanya itu saya kalau ke sana lain dia langsung datang untuk kita nih itu langsung dia sakit begitu. Kalau kadang-kadang kalau sering belajar om tuh kalau kasih PR tolong tulis PR minta dikasih PR-nya datang langsung nih mau kayak gitu. Itu dalam hal ini dia dalam posisi masuk di kategori sebelah mana ketika hal seperti itu terjadi pada siswa itu harus dijelaskan saja. Langsung saja ya, jadi dari sharing Bapak Ridho mungkin langsung ditanggapi oleh Ibu Materi. Ya, terima kasih Bapak Ido. Terkait dengan apa yang sudah Bapak Ido sampaikan tadi, kalau untuk Jati sendiri itu berarti memang dia sudah memiliki motivasi intrinsik sendiri. Jadi ada guru juga yang langsung dia komplain, sama seperti siswa-siswa di kelas saya, Ibra dan Amar. Jadi kalau sudah ada siswa seperti itu, bagus. Dia sudah memiliki motivasi sendiri walaupun tidak ada kesepakatan kelas, tetapi diharapkan untuk membuat lagi kesepakatan kelas yang lain. Ya, bukan cuma kita lihat dari ketepatan waktu. Ada beberapa kesepakatan kelas yang mencerminkan budaya positif yang ada di dalam kelas. Ya, untuk kedua itu Bapak Ibu punya siswa akan mungkin Bapak Ibu berikutnya saran dari beta saja atau di sini atau saling sharing. Ya, mungkin saran dari beta, jangan Bapak Ibu langsung suruh dia pulang nanti kerjakan di rumah. Mungkin Bapak Ibu komunikasi dengan dia, kenapa dia menangis, kenapa dia tidak membuat PR, mungkin semalam dia mengadang, atau dia mau main HP dan lain-lain, pasti ada alasannya. Nah, itu dia masuk di segitiga restitusi itu. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Alasannya apa dulu? Jangan langsung nanti pulang kerja di rumah. Otomatis tidak akan mendapatkan solusi. Jadi kemudian mungkin dia datang langsung, dia kasih buku ke Bapak Ibu seperti ini. Tanya buat dia, ini menghargai, ini sesuai tidak? Kamu lakukan ini sesuai tidak dengan kesepakatan kelas? Kalau kamu langsung datang buat buku buat Bapak Guru itu sopan atau tidak? Nah, jadi itu nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan buat anak-anak. Jangan kita ketika siswa datang begini, ini buku, Pak ini kita sudah bikin. Kita biarkan saja, jangan. Usahakan tanya dia. Akan itu sesuai tidak dengan nilai-nilai kebajikan atau sesuai tidak dengan kesepakatan kelas? Kamu bikin begitu sopan kasih. Nah, otomatis iya. Menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Jadi ada batasan antara guru dengan siswa sebagai teman, tapi kita punya batasan. Jangan anak seenaknya saja. Ya Bapak Ido, mungkin itu saja dari kita. Terima kasih Bapak Ido. Terima kasih. Tanggapan bagaimana Pak Ido? Ya, ada satu lagi. Kalau misalnya setiap hari tuh siswa tuh dia mau kasih PR, jadi kalau saya dikasih PR dia harus datang bawa buku harus tulis PR, itu bagaimana kira-kira? Kalau itu bagus Bapak Ido, justru siswa yang lebih aktif daripada guru. Berarti dia lebih suka kalau dia berikan tugas. Itu nilai-nilai yang positif, cuma caranya yang kasih buku itu yang harus mungkin Bapak Ido bilang buat anak yang bagaimana cara memberikan, menghargai keyakinan kelas yang tadi bilang, menghargai nilai-nilai kebijakan, menghormati. Pak, saya nggak ada PR hari ini. Itu juga kita harus ajarkan buat anak. Karena bukan cuma di lingkungan sekolah, ketika mereka di luar, tutur kata mereka juga harus yang positif, jangan seenaknya saja. Pak, kita mau PR ini. Itu otomatis tidak menghargai, apalagi kita orang tua. Jadi ada batasan antara anak dan guru yang tadi saya bilang. Jadi dia lebih menghormati, lebih menghargai orang
lain. Di situ ada nilai kebajikan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Gimana Pak Idul? Oh iya, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan atau sharing? Ya. Jadi dari kita, dari selesainya pertanyaan ini tentunya segala yang sudah dipaparkan dari poin perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga diskusi, insya Allah sudah kita pahami dengan baik dan siap kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Insya Allah ya. Jadi sebelum kita memotivasi anak didik kita, pertama-tama kita motivasi diri kita sendiri dulu ya. Jadi sudah sangat belajar sangat banyak dari Bu Materi. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Materi, kemudian kepada Ibu Wakasek, Humas, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu rekan guru hebat yang berbahagia pada hari ini. Kita cukupkan ya? Iya. Baik, dengan selesainya pemaparan materi kita tentang budaya positif, serta selesainya sesi tanya jawab kita, maka seluruh rangkaian kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dengan segala ucapan terima kasih serta rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk itu kita akhiri hari ini, acara hari ini, dan mengucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Atong akan buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini masing-masing tulis nanti di sini kertas. Kira-kira Ibra mau tulis apa, kan apa, novel apa, aman, acara ibu tuntut, ya. Nah, jadi keyakinan kelas apa yang dibuat, yang kalian lihat sehari-hari. Tidak boleh pakai kata-kata yang negatif, tapi buat saja dulu, nanti kalau kamu lihat sama saya, ya. Buat saja dulu. Ibra maunya kayak bagaimana, novel kayak bagaimana, Amar, Furkan, dan Aceh maunya kayak bagaimana. Nanti baru kamu kembali lihat, ya. Mantap? Nah, ibu bagi ya. Kalau mau tambah silakan. Tulis di sini. Nah, Furkan punya warna apa? Furkan warna apa? Warna apa? Kuning lagi? Kuning juga? Nah, oke, silakan. Novel mau warna apa? Warna apa? Hijau. Dia mau warna hijau juga. Oke. Karena dia punya pena. Amar mau warna apa? Oh, pink. Aceh nanti ibu hitung tuh. Ya. Ayo silakan ditulis. Furkan. Ayo. Keyakinan kelas seperti apa yang mereka kayak kalian mau? Ayo. Ibra. Kan? Kamu tulis apa? Kalau makan ini tunggu apa? Tunggu apa? Jam apa? Jam apa? Jam berapa? Nah, jam 10 itu jam waktunya apa? Istirahat. Tulis. Ayo, akan tulis di sini. Ayo Ibra. Habis ini kita bahas sama-sama. Novel mana pena? Novel pena mana? Ambil pena. Tulis kasih. Tulis kasih. Kan abang Novel tempel juga nanti. Mau tempel juga? Mau tempel kamu mau nulis? Tempel berarti nanti abang Novel bilang, mau jadi keyakinan kelas apa? Tadi abang Novel apa? Datang apa? Tidak, tadi datang apa? Salim. Iya betul, salim. Berarti abang Novel punya keyakinan datang ke sekolah menyalin? Menyalin apa? Menyalin? Menyalin apa ini?
Datang ke sekolah menyalin tangan. Kalau Amar? Iya, Amar punya keyakinan kelas. Apa saja yang Amar mau. Kalau Nova menyalin tangan. Nilai-nilai yang baik coba. Ini apa? Oh, memberi. Pintar memberi salam. Silakan Amar tulis. Memberi salam. Ayo Akan. Ja. Oh, Akan punya istirahat. Maksudkan makan saat tulis ditambah di atas. Makan saat istirahat. Ibra apa Ibra? Setelah itu baru ditempel. Apa Novel sudah sebut, nanti minta tolong satu orang yang menulis ya. Mau kemana Novel? Nanti Abang Novel tugas untuk tempel. Sini. Acel? Acel punya apa? Acel? 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 Ya. Ke sekolah tepat? Tepat apa? Tepat apa? Novel bantu Acel ke sekolah harus tepat? Waktu ke sekolah tepat waktu. Coba dia bilang. Sekolah tepat waktu. Oke. Amar tulis bantu Acel. Amar bantu Acel tulis ke sekolah tepat waktu. Oke, dia punya salah, pintar. Tulis bantu Acel. Acel yang bisa tulis. Iya, ke sekolah tepat waktu itu Acel punya keyakinan kelas. Akan sudah? Akan sudah. Sekarang masing-masing tempel di depan yang sudah. Tempel di depan. Ini taraf. Ini Kan tempel di depan Akan. Iya, itu saya. Hati-hati. Dia musuh. Oke. Terima kasih. Dia kaget. Novel masuk. Ayo Novel tempel. Novel punya ada di Amar. Ayo ambil Novel punya lalu tempel. Ini. Novel. Ambil lalu tempel di depan kayak kan tadi. Ayo. Dia punya keyakinan kelas. Ayo. Mari sini. Mau tempel gak Seng? Nah, kalau mau tempel ayo bikin. Nah, Ibra silakan. Ayo. Oh, dia tidak mau menempel. Oh, bukan punya teman. Di bawah ini. Ayo Noval, Amar sudah? Oh, ke sekolah. Iya. Mau Acel punya, toh? Ayo Noval. Nggak apa-apa, saya tulis ini di bawah. Tidak apa-apa, kamu di bawah saja. Oke, Ibra bisa bantu tulis Acel punya, Noval punya. Nanti Noval yang dia tempel di depan. Ayo Noval. Tempel Amar ada bantu Acel. Tempel di depan sini. Ayo. Noval keyakinan kelas tadi apa? Menyalin tangan guru. Ayo. Dia tempel yang ada di tangan itu. Sini, tempel di mana? Mau tempel kaseng? Mau tempel kaseng? Oh jatuh angkat. Mari dia pintar. Dia mau menempel. Ada yang jatuh dia angkat. Bantu teman toh. Ambil. Tempel di atas. Oke, terima kasih Nova lagi. Iya, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, sudah aman? Nova duduk. Sini. Tunggu. Dari sini bilang. Tunggu dari Ibra dan
Lalu dia ambil dan dia silakan menempel. Toh? Kamu bilang Amar dan Ibra sudah ke belum? Bilang apa? Terima kasih. Iya, nanti Nova tadi jatuh lagi. Ambil lagi dari Amar sana. Ambil lagi dari Amar. Itu yang di meja, ambil. Nah, dia menempel. Oke, silakan duduk. Kita bahas sama-sama. Duduk ke tempatnya, jangan lari kemana-mana. Nah, di sini, duduk dulu. Duduk dulu, kita bahas sama-sama. Oke, nah. Yang sudah Kato lakukan, ada berapa keyakinan kelas yang kalian buat? Amar, Ibra, kan, Nova. Ada berapa ini? Ada berapa keyakinan kelas ini yang dibuat? 5. Nah, Aceh punya 1, Amar, Noval, kan, dan Ibra. Sekarang Kato lihat sama-sama. Noval duduk. Duduk kalau sama-sama ya. Di sini ada makan, jam istirahat. Nah, berarti makan harus pada waktu istirahat. Ketika belajar tidak boleh makan. Nova duduk. Duduk berdiri, ibu lalu lihat di depan. Mau. Kemudian yang berikut akan duduk baik. Duduk yang baik. Furkan. Oh, dia mau maju di depan sini. Sama-sama kita lihat. Yang kedua, sebelum masuk harus berdoa. Maksudnya sebelum belajar. Oke, kemudian harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, berarti menjaga kebersihan. Yang ketiga ini apa kan? Salam. Nah, berarti harus memberi salam. Toh, ketika memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran harus memberi salam kepada guru. Stop dulu Ibra. Perhatikan di sini. Nopal. Kemudian baca. Nyali. Tangan guru di sekolah. Ketika mau ke sekolah, sampai di sekolah, nyali tangan. Guru pulang juga demikian. Oke, bagus sekali. Kemudian ini apa kali? Ke sekolah tepat apa? Tepat waktu. Jadi masuk sekolah tepat waktu. Sekolah mulai jam berapa? Akan sekolah mulai jam berapa? 8. Berarti sebelum jam 8 sudah ada di sekolah. Oke. Setuju kah, Seng? Semua setuju kah, Seng? Suara besar. Setuju kah, Seng? Setuju. Buat lagi belum sama-sama Nova. Setuju kah, Seng, dengan keyakinan ini? Bye-bye, jawab. Setuju kah, Seng? 1. Jawab bersamaan ya. 1, 2, 3. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Nova setuju? Setuju Ika? Oke, nanti kita buat dengan gambar, kemudian ditempel di depan kelas supaya semua lihat sama-sama. Mantap? Oke, terima kasih.